Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka acara launching Sabtu Budaya, sekaligus dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun SMP Negeri 1 Hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara launching Sabtu Budaya, sekaligus dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun SMP Negeri 1 Hutan. Untuk lebih berkahnya acara ini, pertama-tama marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh anakda kita, Rizal Abinasib. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Baik, acara selanjutnya pembacaan doa. Dalam hal ini dimohon kepada Ustadz Saukani SPD. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih ulata umuril muslimin ajma'in wa wafiqhum lima tuhibbuhu wa tardahu minna fil ibadi wal biladi ya karim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في
في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا اللهم أصلح بلادنا بجاه مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أحوالنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح أخلاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Sekian wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya laporan launching dan sosialisasi oleh Bapak Dr. Andus Solihin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada yang mengucapkan salam itu serempak, itu wajib. Ini salah satu budaya juga ya. Jadi jangan diulang 2 kali baru nyaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu siswa yang berbudaya itu ya. Yang saya hormati Bapak Kasih Kurikulum Diknas, yang dalam hal ini sudah hadir Bapak Sudarli MSI. Yang saya hormati Bapak Korwil KUPT Diknas Kecamatan Hutan Bapak Burhanuddin. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Hutan. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kecamatan Hutan Bapak Saifuddin AS SPD, dalam ini sempat hadir. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat Kecamatan Hutan yang pagi hari ini sempat hadir bersama kita. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Dewan Guru, Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Hutan beserta staf akademik yang hari ini tampil di atas panggung cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Yang saya banggakan anak-anak saya, siswa-siswi SMP Negeri 1 Hutan. Pertama-tama marilah kita mempersembahkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melapaskan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini kita semua berkumpul di sini dalam rangka launching Sabtu Budaya. Jadi kata launching ini adalah melahirkan atau memproklamasikan atau memperkenalkan kepada seluruh kita semua tentang Sabtu Budaya itu. Jadi Sabtu Budaya ini adalah satu inovasi dari Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah di launching dalam tahun ajaran 2021-2022 ini dalam rangka menumbuhkan karakter atau
pendidikan karakter terhadap seluruh anak didik dari tingkat SMA sampai ke tingkat yang paling bawah. Itu barangkali suasana batin yang ingin diaplikasikan oleh Dikbud Provinsi, sehingga kita pada hari ini meluncingnya ya Sabtu Budaya ini dengan kita ambil branding atau mereknya ya. Sabtu Budaya kita itu branding kita adalah Sakaya ya. Ini yang saya launchingkan pertama, Sakaya. Jadi Sabtu Budaya kita brandingkan dengan kata Sakaya. Apa itu Sakaya? Jadi Sakaya itu secara tekstualnya adalah berasal dari kata sa itu adalah Sabtu ya. Kemudian K-nya itu berasal dari kata kreatif, kreasi ya. Itu menciptakan ya, kreasi. Jadi Saka. Kemudian I-nya itu berasal dari idiom budaya. Jadi kita singkat Sakaya. Indah kan? Nah, tentunya itu bukan hanya simbol-simbol saja ya. Sakaya ini merupakan satu identitas Tauutan. Ya ke? Identitasnya adalah Sakaya, buah Sakaya. Jadi mentautan tam tu sepan hutan nih, bidan musim Sakaya. Jadi identitas ini melambangkan budaya kita juga yang tidak boleh kita tinggalkan. Nah, Sakaya ini kalau daerah lain mengatakan ini Serikaya, kalau di Bima itu mengatakan ini Gerosuk, kalau orang Sumbawa Kota itu mengatakan Sorokaya, tapi kita Tautan Kaling Balutulu tuh nih Sakaya sini, sehingga identik sekali. Dan ini jangan sampai punah, karena salah satu isi daripada budaya kita tuh ada Sakaya di dalamnya, sehingga membuat orang hutan itu hebat-hebat. Jadi jangan heran itu kalau dari hutan itu di kancah nasional itu ada namanya Fahri Hamzah itu, ya. Beliau punya kebun sekaya di sana tuh di Kokar Prung itu. Kenapa dia bisa pintar ya? Karena memang dia banyak memakan sekaya. Ternyata dari hasil penelitian sekaya itu mengandung zat yang dapat mencerdaskan otak. Dia mengandung sejenis minyak ikan dan bisa menghilangkan kanker, juga menyembuhkan penyakit kanker. Ini dari kata sakaya. Sehingga harus kita pegang sekaya ini, jangan kita musnahkan. Itu di sini kemarin itu penciptaan sawah baru itu berapa ribu hektar, ratus hektar itu digusur semua tuh, musnah sekaya kita. Akhir tundas kayak hutan jarang, nas kayak menoh. Hilang sejarah kita. Ini salah satu budaya. Nah, kenyaman tuh hilang mau sekaya kali hutan teh, maka hilang hutan kan. Karena hutan kan identik ke sekaya. Ini salah satu budaya juga. Kenapa launching ini brandingnya kita ambil Sakaya? Karena kuat filsafatnya ini. Jangan main-main. Jangan sampai kita kehilangan jati diri. Karena apa? Kenapa budaya sekarang sangat ditonjolkan dalam pendidikan kita? Karena generasi akan hilang kalau budayanya hilang. Cara membunuh generasi itu anak-anak Kristian gampang. Musnahkan budayanya, maka dia hilang identitasnya dari muka bumi ini. Hati-hati. Lebih bahaya dia daripada narkoba. Narkoba masih dapat tahu. Tapi kalau budaya itu nomonda tahu to, bakilong nomonda tahu to, apa sih yang tahu nomonda tahu to, bahasa keco nomonda tahu to, ratib itu salah satu budaya. Nomonda tahu to bahasa alis, bahasa Semawa kita, bahasa Indonesia seria. Maka hilanglah identitas itu, termasuk sekaya ini. Hanya branding sekaya ini kuat. Ini kita angkat dulu tahun 2012 kata Sakaya ini ketika festival Sakaya. Itu baru ketahuan. Ternyata teman-teman kita yang di Wonogiri itu ya sejahtera karena buah Sakaya ini. Tapi kita tahu kan sate itu bolang paling menada gempang tahu sekali setin selalu antas kan amin teri hujan. Nah, itu Sakaya ya. Kemudian secara filsafatnya, itu tadi secara geografis kenapa kita pegang kata Sakaya. Secara filsafahnya ya, kata Sakaya itu satu idiom dalam bahasa Sumbawa terdiri dari dua suku, yaitu kata sa dan kata kaya. Setiap
idiom dalam bahasa Sumbawa yang mengalami pencampuran atau dimasuki oleh awalan sa, maka dia tuh kuat prinsipnya. Ya, itu bermakna imperatif. Lamin pendalam bahasa Arabnya itu Ustadz Sokani ini ahli bahasa Arab. Itu fiilnya itu fiil amar itu. Misalnya kata koma yakumu kum, berdiri, sedang berdiri dan dirikanlah kum. Jadi kata fiil amar itu atau imperatif ini ada kata sa. Dan buat tahu Sumawa tak keras-keras karena prinsip kata sa kan. Dan tidak ada akhiran dalam bahasa Sumbawa itu, tidak ada. Cari seluruh idiom bahasa Sumawa, nonda akhiran kakudana. Itulah ketegasan dan ketulusan tahu Sumawa nu niku-nikunya. Karena yadang ngila, jadi ndak an-annya sakaya, ndak beli sakayaan, ndak, atau sakaya apa ke, ndak ada akhirannya dia. Sakaya, samaris, samada. Jadi kata sa ini kuat ya untuk menciptakan prinsip kita tuh Sumawa ya, menjadi generasi yang mentalnya kuat ya, seperti kata sa itu. Kemudian kaya, kaya itu dua maknanya. Pertama kaya yang memang untuk ingin mengkayakan, sakaya, sakaya dia satu itu dengan budaya. Sakaya dia SMP1 itu dengan akhlak-akhlak yang mulia. Sakaya dia SMP1 itu dengan karakter. Siswa-siswanya berkarakter. Jadi kata kaya itu mengkayakan atau membuat orang menjadi sugi atau kaya. Kemudian makna kedua, kaya itu adalah pengharapan. Sangat diharapkan benar. Misal tuh beli, ketika saya telepon Pak Kasih kemarin, Pak Kasih, Dinda, Gerah, Ustadz, orang Ustadz saya panggilnya di saya bilang sakaya mau hadir, gitu kan? Kata sakaya itu mengharapkan. Jadi tuh Sumawata selin kesak natonen kuat pengharapannya, terutama lewat doanya. Jadi kuat tekad tuh Sumawa. Ya. Ini masuk ke dalam ranah budaya. Tidak main-main, literasi budaya ada dalam keseharian kita. Tetapi tuh bilen anak dikin turua jago menyanyi ketika jago beskeco. Dalam etika atau adab kita di sekolah misalnya itu budaya-budaya kita yang di dalam rumah itu kita bawa juga ke sekolah. Misal kalau itu bertemu gitu loka tuh sembah tuh salaman atau tuh ngunuk tuh beling tabe misal, itu salah satu budaya juga. Jadi secara filsafahnya sakaya itu merupakan satu prinsip, satu value, nilai yang ada di dalam tauhutan yang ingin kita tanamkan dalam Sabtu budaya kita di SMP Negeri 1 Utan ini. Sehingga nanti siswa kalian semua tidak hanya cerdas di dalam kognitif, tidak hanya cerdas di dalam otak, menghitung angka-angka, membaca huruf-huruf, tetapi manusia yang paling baik itu adalah cerdas akal pikirnya, kemudian cerdas akhlaknya. Anak-anakku sekalian, budaya ini isinya karakter, karakter itu isinya akhlak. Kalau dalam bahasa Sumbawa kita tuh adab edab. Bamana mu pintar 10 atau 100 nilai matematika mendalam rapot muni. Lamen nonda adab edab muni. Bukan itu khairun nas yang diinginkan di dalam Al-Quran. Bukan itu ya. Coba lihat Rasulullah itu dikirim ke Makkah itu bukan untuk memintarkan orang Makkah, tidak. Om jahiliyah itu bukan tidak pintar, mereka cerdas. Abu Jahal, Abu Lahab itu orang-orang yang intelektualnya tinggi ya. Khalifah Abu Bakar sebelum menjadi muslim itu juga orang-orang cerdas. Tetapi mereka tidak punya adab, tidak punya budaya, tidak punya karakter, sehingga menjadi orang jahiliyah, artinya bodoh. Rasulullah itu diutus ke sana itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak yang pertama. Ketika akhlaknya bagus, tumbuh di dalam dirinya tuh akhlak yang mulia, maka lahirlah manusia-manusia hebat seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sehingga sampai ke akhir zaman seperti ini
kepemimpinannya masih dikenang di dalam Islam, bahkan jadi teladan. Itu karena budaya. Jadi penting budayanya anak-anak di dalam sekolah. Apa itu budaya? Itu banyak sekali. Nah, itu nanti akan diprogramkan di dalam dokumen satu daripada Sabtu Budaya ini. Programnya yang pertama, untuk Sabtu minggu pertama setiap bulan, ya, menu yang akan dilakukan itu adalah gotong royong, kebersihan, zero waste, wiyata mandala. Ini harus dimulai dari sini dulu budayanya. Intinya budaya bersih. Kenapa bersih? Karena tolak ukurnya itu adalah kebersihan. Sholat saja itu tidak boleh, itu sholat tidak diterima pahalanya kalau tidak bersih. Ya, sehingga di dalam Al-Quran dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Jadi Allah itu menyintai orang-orang yang membersihkan diri. Jadi harus bersih dulu sekolah kita ini, ya. Zero waste kemarin yang didengung-dengungkan di Sumbawa itu, Ingo, Roro, Kokat, tuh saya kelupa mau, karena hanya sekedar sekedar di bibir saja itu anak-anak kita ini. Nyatanya itu ada yang minum air buang-buang saja begitu, ya. Seharusnya ditaruh di dalam tasnya itu, Ingo, Roro, Kokat, itu zero waste. Nah, itu kita kembangkan untuk minggu awal setiap bulan Sabtu pertama, ya. Itu adalah masalah gotong royong kebersihan, terutama masalah kamar mandi sekolah itu, ya. Kalau kita ke rumah orang itu, kalau kita mau bilang rumah itu bersih atau tidak, itu masuk ke kamar mandinya dulu. Kalau kamar mandinya kotor, berarti rumah itu tidak bersih. Begitu juga sekolah kita ini, kita awali dari kamar mandi kalian itu bersih tidak, banyak sampah tidak, itu kita mulai, ya. Minggu pertama berarti gotong royong, wiyata mandala, dan zero waste. Kemudian pada kurikulum Sabtu Budaya Sabtu minggu kedua, yaitu apresiasi seni budaya lokal. Jadi lamen ada di Jago Baskeco, nanti ini kita pindahkan ke sana, nanti kita buat panggung di sini. Panggungnya itu selamanya kita setiap Sabtu kita gunakan, tetap ini akan terpancang di sana. Jadi setiap minggu itu kalian menampilkan, kelas ini misalnya kami Skeco, kelas ini misalnya kami Ratib, kelas ini misalnya Balas Lawas, apa saja, kreasikan itu keinginan kalian itu, tumpahkan di panggung itu. Jangan tumpahkan misalnya dengan melempar sekolah, berkelahi, ngebut-ngebut di jalan, ya. Main PlayStation atau game sepanjang hari itu gak ada manfaatnya itu. Ini jago-jago kita ini yang Skeco nih, anak-anak SMP, masih SMP sudah jago Skeco itu, Ratib malahan itu. Menilang tuh di loka-loka ada tuh ganti. Inilah penerus generasi. Budaya itu adalah menjaga identitas kita. Maksudnya saya bangga dengan mereka, jago Ratib, jago Skeco, ya. Bukan jago main game, gak ada manfaatnya itu, ya. Kemudian minggu ketiga, Sabtu minggu ketiga, menunya adalah apresiasi budaya nasional, ya. Karena kita berdasarkan Pancasila, kita banyak suku di sini, saudara-saudara kita dari yang lain juga ada Sasak, ya, ada dari Hindu juga ada kan. Jadi mereka punya budaya. Nah, bisa berkreasi di sini. Jadi khusus budaya nasional, misalnya saya mau menampilkan tari Sasak misalnya, silakan. Saya mau menampilkan tari Bali misalnya, silakan. Tari dari Jawa misalnya, silakan. Ya, panggung ini nanti tersedia. Itu setiap minggu ketiga dari setiap bulannya. Jadi dipersiapkan, ya, di rumahnya, berjanji dengan temannya, bentuk kelompok misalnya, kita tampilkan saja wakili kelas kita. Ini untuk minggu ini misalnya. Jadi jangan sampai kosong nanti panggung itu. Kemudian pada minggu keempat, Sabtu minggu keempat, itu kita tutup dengan bergembira dengan olahraga gembira, ya, dalam bentuk bukan hanya olah fisik saja, tetapi bisa olah mental, olahraga juga itu. Bagaimana bentuknya nanti silakan, misalnya main pelongka main apa misalnya, bakedek istilahnya itu, ya, olahraga gembira seperti itu bisa. Radi karung pasti yang tahu main
terompar belu dan ke atau main-main kita tuh sebuan ya, silakan ya. Bisa juga menyanyi, bisa juga, itu olah mental juga itu. Nah, guru udah mungkin stres mingguan apa bulanan kan, peminggu terakhir kan baru sih pasti ingin tahu tuh menyanyi misalnya, itu olah mental juga. Atau bercerita atau apa nama, kalau sekarang itu standing comedy ya, bisa itu bagesa, istilah bahasa Semawan kami tampilkan bagesa supaya kita buat ketawa, saya tahu. Jadi nanti olahraga mental. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku yang saya banggakan, itulah gambaran tentang Sabtu Budaya kita yang kita kemas dalam branding Sakaya Spensa Utan ini. Dan nanti semua menu-menu itu akan ditulis dalam dokumen ya, apa saja yang akan dilakukan selama 1 bulan itu. Barangkali itu gambaran dan laporan dari saya tentang Sakaya Spensa Utan Sabtu Budaya ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan penguatan oleh Kepala SMP Negeri 1 Utan kepada Ibu Emi Suhaimi SPD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Kurikulum. Yang terhormat Bapak Korwildikbud Kecamatan Utan, yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kecamatan Utan, yang terhormat Bapak Ibu Kepala SD se-Kecamatan Utan, yang terhormat Bapak Kepala Desa se-Kecamatan Utan, yang terhormat tokoh masyarakat Kecamatan Utan, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf Tata Usaha SMP Negeri 1 Utan, serta siswa-siswi yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita, yaitu lonceng Sabtu Kreasi Budaya dengan tema Sakaya Spensa Utan. Sebelumnya saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Panitia beserta panitia, lonceng, dan seluruh guru, dewan guru, kemudian staf tata usaha serta siswa-siswi yang telah dengan antusias untuk bisa terselenggaranya kegiatan kita pada hari ini. Saya sangat bangga dengan hasil kerjasama kita bersama, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, bagaimana sosialisasi dari lonceng Sabtu Budaya ini dan sudah dijelaskan secara panjang lebar, maka sekali lagi atas nama pribadi dan juga keluarga besar SMP Negeri 1 Utan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita kasih aplaus buat kita semua.
Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kasih, perlu kami sampaikan bahwa semenjak kegiatan tatap muka terbatas ini, di sekolah kami ini sudah mulai mengadakan kegiatan yang selama ini sangat vakum sejak tahun 2020, sejak tanggal 16 Maret 2020 kami tidak pernah, itu adalah merupakan terakhir kami melaksanakan upacara bendera. Dan alhamdulillah Senin kemarin kami sudah mulai mengadakan upacara bendera. Kenapa? Karena kami mengingat bahwa siswa kami saat ini sekitar 616 siswa. Dengan cara masuknya adalah on off. Ada yang masuk hari Senin, Selasa, Rabu yang merupakan bagian yang kelas A. Kemudian yang Kamis, Jumat, Sabtu itu merupakan bagian yang kelas B. Nah, kemudian pada kegiatan ini kami juga sudah melakukan yasinan. Untuk yang kelas B-nya kami melaksanakan kegiatan yasinan ini pada hari Rabu. Sehingga untuk yang kelas B-nya kami lakukan pada hari Jumat. Sehingga siswa kami ini semuanya akan melakukan kegiatan yasinan tersebut. Dan di dalam kegiatan itu bukan hanya yasinan yang kami lakukan, tetapi juga kegiatan salawat. Nah, kemudian untuk yang beragama non-muslim, mereka juga melakukan kegiatan pada Jumat setelah anak-anak ini pulang. Jadi ada guru khusus untuk agama Hindu. Nah, kemudian perlu kami laporkan juga bahwa dalam beberapa hari ini anak-anak kami ini sedang mengikuti lomba. Ada yang mengikuti lomba pidato, ya Pak Sokania, yang saat ini dalam rangka Maulid Nabi. Kemudian ada yang mengikuti lomba storytelling yang akan dilaksanakan oleh UTS. Kemudian kemarin juga ada beberapa anak kami yang mewakili Kecamatan Utan mengikuti Porkap, khususnya di cabang bulu tangkis, yang walaupun kemarin tidak masuk ke dalam semifinal, tetapi dari Kecamatan Utan ada yang akan mengikuti masuk dalam final. Jadi itu sebagai gambaran kegiatan yang kami laksanakan. Nah, kemudian juga ada yang mengikuti pencaksilat yang saat ini akan mengikuti tingkat nasional, Pak Kasih. Jadi kegiatannya ini karena melalui virtual, jadi kami ikutkan. Karena kegiatannya ini adalah kegiatan virtual. Nah, ini sebagai gambaran apa yang sudah kami lakukan selama tatap muka ini. Nah, kemudian seperti apa yang sudah dikatakan oleh Ketua Panitia kami, yang pertama itu adalah Sabtu gotong royong. Nah, kami di sini sebelum pulang itu harus ada tiket pulang. Tiket pulangnya itu berupa 10 buah sampah. Jadi kalau 600 siswa kami, satu orang 10 buah sampah, maka ada 6.000 sampah yang akan terbuang hari itu. Itu sebagai penanaman karakternya juga di situ. Nah, kemudian perlu kami sampaikan kepada Pak Kasih bahwa hari Senin nanti akan ada simulasi AKM khusus untuk SD yang akan menumpang di SMP kami ini. Dan sebanyak 12 SD yang akan menumpang. Dan mulai hari ini kami akan mengadakan sinkronisasi dan pelaksanaan simulasinya mulai hari Senin. Kemudian nanti pada tanggal 18 akan ada gladi bersih dan pelaksanaannya nanti pada tanggal 25 November. Nah, ini sebagai laporan kami. Nah, jadi apa yang sudah kami lakukan ini kami terus revisi. Kami akan terus revisi kegiatan, misalnya dari Sabtu Budaya itu dalam 1 bulan, apakah program-program yang sudah
kami lakukan itu apakah itu memang baik atau menjadi setiap bulan itu akan kami adakan revisi. Jadi ini sebagai gambaran yang akan kami lakukan. Nah, kemudian sebenarnya untuk ulang tahun SMP sebenarnya jatuhnya pada tanggal 17 Oktober. Tetapi karena hari ini adalah launching Sabtu Kreasi Budaya, maka kami satukan untuk hari ulang tahun SMP Negeri 1 Utan. Karena pada tahun 1983 kami menerima surat, dan kemarin baru saya lihat suratnya bahwa dari SMP Filial Alas ditetapkan menjadi SMP Negeri 1 Utan. Nah, baru kami melihat ternyata di sana ditetapkan di Jakarta 7 November 1983. Tetapi selama ini digunakan pada tanggal 17 Oktober. Nah, karena kita ketahui bahwa ada guru-guru kami yang merupakan pendiri sekolah ini, saya katakan pendiri karena beliau-beliau ini adalah orang yang pertama yang mengajar di sini. Bahkan pernah mengajar Pak Solihin sendiri pada saat itu. Nah, namun dari mana tanggal? Jadi setelah tadi baru saya lihat, saya dikasih lihat oleh Sarpras, ternyata sekolah kita ini ditetapkan oleh kementerian, oleh Menteri Pendidikan pada tanggal 7 November 1983 berganti nama dari yang namanya Filial Alas, SMP Negeri Filial Alas, berubah menjadi SMP Negeri 1 Utan pada tanggal 7 November 1983. Berarti sekolah ini sudah 38 tahun. Sedangkan lokasi ini pertama kali kita tempatkan pada tahun 1984. Dan itu termasuk Pak Solihin pada saat itu ada di sini, dan saya adalah pada saat itu tahun 1984 itu adalah masih kelas 7. Jadi begitulah sejarah SMP Negeri 1 Utan. Saya melalui kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kami yang sudah lama mengajar kami sejak tahun 1984 sampai sekarang. Saya perlu informasikan kepada Pak Kasih bahwa mulai tahun ini Desember itu sudah ada guru-guru kami yang pertama itu akan pensiun. Kemudian pada tahun 2022 nanti ada 2 guru yang akan pensiun, yaitu Ibu Latifah, kemudian sama Pak Nurdin. Ditambah lagi Pak Ahmad Nawawi atau Pak Mek, itu yang TU. Kemudian tahun 2023 nanti akan menyusul Bapak kami Pak Halidi dan Pak Redwan. Jadi mohon nanti Pak Kasih untuk bagaimana supaya kami ini bisa ada pengganti dari guru-guru kami ini, karena sekolah kami ini akan terus-terus kekurangan guru. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mohon kepada Bapak Kepala Dinas atau Bapak Kasih Kurikulum sebagai yang mewakili untuk membuka kegiatan launching Sabtu Kreasi Budaya Sakaya Spensa Utan ini. Kami mohon nanti kesediaan beliau. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala SMP Negeri 1 Utan. Baik, untuk acara selanjutnya, sambutan peresmian oleh Kepala Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa yang pada kesempatan ini diwakili oleh Kasih Kurikulum Dikdasmen Bapak Sudarli MPD. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ketua Dewan Pendidikan Kecamatan Alas, Kecamatan Hutan, maaf. Yang saya hormati Bapak-bapak Kepala Desa se-Kecamatan Hutan, yang saya hormati Ketua Komite beserta pengurus SMP 1 Hutan, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 1 Hutan, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para guru, serta anak-anakku dan segenap keluarga besar SMP 1 Hutan, Kecamatan Hutan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama dapat menyaksikan launching Sabtu Kreasi Budaya yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang tertuang di dalam Permendikbud, salah satu yang tertuang di dalam Perbup, ya, Peraturan Bupati nomor 33, yang alhamdulillah kita sudah launching kemarin tanggal 4 Oktober, kemudian disahkan tanggal 9 Agustus 2021. Bapak Ibu, sebelum kami lanjut, kami izinkan kami menyampaikan salam takzim dari Bapak Kepala Dinas kepada kita semua, karena sedianya juga beliau hadir, kami juga konfirmasi dengan beliau, tetapi juga secara kebetulan pada hari yang sama dan waktu yang sama ada kegiatan, sehingga beliau mewakilkan kepada kami. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami menyampaikan rasa salut dan bangga kami kepada keluarga besar SMP 1 Hutan yang betapa dalam waktu tidak terlalu lama segera menyambut keberadaan peraturan bupati kita, ya, yang terkait dengan pendidikan karakter. Salah satu bentuk kegiatan yang kita laksanakan adalah kegiatan Sabtu Budaya. Sebelumnya anakku, bapak-bapak, ibu-ibu, izinkan kami menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan keberadaan Perbup ini, Bapak Ibu, ya, bahwa setelah melalui beberapa proses evaluasi dari hal-hal yang terjadi di lingkungan kita, pada generasi kita, ya, lahir nilai-nilai baru dari budaya yang justru keluar dari roh budaya itu sendiri. Dampak dari keberadaan saingan, pengaruh keberadaan IT, ya, globalisasi, ternyata budaya luar ikut menggerus keberadaan budaya kita, di mana nilai-nilai tatanannya sesungguhnya tidak kalah dari tatanan nilai-nilai budaya yang sudah tertanam pada adat dan istiadat atau falsafah kata Lastau Samawa. Maka ini adalah salah satu gerakan yang kita coba bangun. Atas kegelisahan inilah Bapak Ibu, maka generasi ini tidak boleh harus tergerus oleh zaman. Boleh mereka melampaui batas untuk bisa mengejar cita-cita mereka, tetapi tidak boleh tergerus pada tatanan adat dan istiadatnya. Karena adat dan istiadat yang dibangun di tanah Samawa ini, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, adalah sebuah tatanan yang luar biasa. Falsafah hidup Tau Samawa, ya,
Parenti Katelas Tau Samawa, ya, yang ternyata beberapa literasi menyatakan bahwa penanaman nilai ini itu sudah tertanam sejak 1702 pada saat Kesultanan Jalaluddin Shah I. Dan itu dihadiri oleh semua sultan, juga dari luar. Apa nilai-nilai tertanam itu anak-anakku sekalian? Dan ini luar biasa anak-anakku sekalian. Dan ini mewakili semuanya. Ya. Adat bersendiko Sara, Sara bersendiko kita bola. Ini luar biasa tatanan yang terbangun anakku, begitu rapi, begitu terstruktur dengan rapi, ya, tidak lepas kekuatannya, bahwa keberhasilan kita terbangun atas adat dan istiadat yang tidak lepas dari nilai-nilai agama. Di dalam nilai-nilai ini anakku sekalian, banyak hal yang harus diambil, banyak hal yang harus kita adopsi, banyak hal yang harus kita laksanakan, ya. Di antaranya ada yang mewakili kemampuan anak-anak kita saat ini, ya, yang terhanya dengan hanya 2 suku kata, ya, itu sudah mewakili dari semua makna. Hanya to ke ila. To ini anakku sekalian mewakili dari kemampuan anak-anak kita saat ini, bahwa pengetahuan itu harus dijunjung tinggi, ya, harus dikejar, tetapi juga harus bersama dengan ila, ya, agar bisa seirama. Ada juga di dalamnya yang mungkin ini bisa diterapkan nanti di dalam tanam Sabtu Budaya, atau bukan hanya diterapkan Sabtu Budaya ini. Begini Bapak Ibu, Sabtu Budaya ini adalah hari di mana pelestariannya, tetapi penanaman nilainya itu adalah setiap hari, ya. Jadi boleh jadi bahwa proses Sabtu Budaya ini adalah proses evaluasi yang kita laksanakan, yang sudah tertanam dari minggu pertama atau Senin pertama sampai dengan hari Jumat, dan ini harus kita tonjolkan. Ada beberapa hal yang membuat kita juga menjadi khawatir Bapak Ibu, ya, tapi juga mengevaluasi. Ternyata anak-anak kita tamat SD, tamat SMP, ada juga yang ternyata tidak bisa ngaji, bagi yang umat Islam. Ini betapa luar biasa. Ternyata ada anak-anak SD yang tamat SD dan SMP yang ternyata bacaan sholatnya belum lengkap. Kemudian coba tuh kita tuh Bapak Ibu, ya, bagaimana bahasa anak-anak generasi saat ini yang luar biasa, tidak lagi numto tegas, ya, tonenan, ya, to ke toloka, ya, to ke samarea, numonda deta, to bahasa apa numonda deta, ya. Maka kadang-kadang ini kita harus kembalikan, generasi ini harus kembali kepada rohnya, ya. Kekuatannya di situ Bapak Ibu, ya. Izin Bapak Ibu bahwa hasil penelitian anak-anakku sekalian yang mensupport keberhasilan pada ujungnya, pada akhirnya, bukan sepenuhnya pada pengetahuan, tidak, tetapi yang support paling besar sebanyak 49% itu adalah pada karakter. 30% itu berada di pengetahuan, baru kemudian sisanya berada di dalam masyarakat. Anak-anakku sekalian, ketika kita berada di lingkungan ini Bapak Ibu, sepintar pun anak kita, sehebat apapun anak kita, ketika perilakunya tidak baik, maka kita mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya ada masalah dengan anak-anak kita. Ini persoalan yang terjadi anak-anakku sekalian. Sekarang dirubah cara berpikirnya.
Kalau generasi kita dulu yang ditanamkan itu adalah karakternya dulu. Lamin dunong ke penggaris belo ta kana ya. Lebek belo dan ketika mutut kenawi pang Bali, pang sekolah dapat Bali, kenawi ke Bali. Betapa orang tua memberikan kepercayaan untuk menanamkan nilai karakter kepada guru itu luar biasa. Coba sawi itu tak ada. Ya? Sedih bem sawi itu tak. Ya, hamil nih. Saya menyimpulkan bahwa sebenarnya ada ketidakpercayaan orang tua terhadap para guru kita saat ini. Bahwa memang dalam hal memberikan pembelajaran, untuk memberikan menanam nilai tidak harus dengan pukulan, tetapi ada nawa itu yang berbeda. Amin dunong bermaki bismillah ke salawat itu. Bahwa sesungguhnya dengan pukulan itu memberikan perubahan pada diri kita. Saat ini kita lepas dengan anak-anak kita. Kita hanya menjalankan tanggung jawab saja. Ya, ini persoalan-persoalan yang muncul. Untuk itu sekali lagi kepada kita semua, kepada anak-anakku sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Solihin, Kaganda kami, Bu Kepsek, program yang dilaksanakan pada sekolah SMP 1 Utan ini adalah program yang sangat bagus. Hanya saja bagaimana kemudian program-program yang bagus ini harus dapat dirasakan oleh anak-anak, harus dapat diukur, ya, harus dapat dievaluasi. Ini harapan kita, agar tidak hanya sebuah simbolis, ya, yang kemudian tuh kemeri gempuru untuk kita laksanakan, tetapi mengabaikan nilai. Misal, kalaupun anak-anak kita punya kemampuan untuk sakeco, mohon nilai apa yang akan bisa diambil dari nilai sakeco itu, dari bagaimana keberanian anak untuk bisa tampil, ya, bagaimana sikap anak-anak. Mohon maaf saja Bapak Ibu, kebanyakan juga dari apa yang kami temukan, ada anak-anak yang bisa mengeluarkan kemampuan, ya, tapi dia lupa diri. Contoh misal, ya, kamu bawa ikut drum band, kamu pakaian berbeda ke dengan, ya, akhirnya memperlihatkan sikap yang berbeda dengan yang lain. Kemampuannya ada, tapi karakternya tidak baik. Nah, ini kita ingin bangun, bahwa program Sakaya Sepensa Utan ini harus mampu memberikan generasi di Utan ini, generasi yang harus mampu dapat bersaing, ya, tetapi sekaligus nilai-nilai karakternya juga harus kuat. Maka di perbuk ini, Bu Kepsek, kita sudah membagi. Tujuannya adalah bagaimana agar bisa terimplementasinya profil Pancasila. Profil Pancasila ini yang digaungkan oleh Pak Jokowi, ternyata falsafahnya tidak lepas dari karakter yang terbangun dari Tau Samawa. Ya. Tadi sudah disampaikan, diantaranya bahwa ada nilai-nilai karakter terhadap ketuhanan. Kalau di profil Pancasila itu akhlak yang mulia posisinya. Maka bagaimana menghidupkan kembali nilai-nilai agama ini harus diperkuat tatanannya. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai karakter yang berhubungan dengan diri sendiri. Nah, ini harus bisa dilihat. Seperti apa? Misalnya tadi kemampuan dia menyampaikan sesuatu, ya, berdialog, berkomunikasi, mandiri, kreatif, ya, bertanggung jawab. Ini adalah nilai-nilai karakter diri sendiri. Nah, pangdalam bahasa Semawa kira-kira apa rita? Tatanan tu Semawa kira-kira apa rita? Ini coba dilihat, ya, masukkan dia nilai-nilai ini. Ya. Kemudian nilai karakter yang berhubungan dengan sesama, ya, ini kekuatannya juga harus dibangun.
bagaimana tuh saling bemi, bagaimana tuh saling sakiki, ya, tuh bagaimana tuh apa, saling angkat. Ini adalah proses kebersamaan. Ada nilai-nilai sosial yang ada di dalamnya. Tatanan ini harus ditanam. Kebersamaan itu harus dikuatkan kembali. Jangan sampai individual anak-anak kita itu semakin menonjol. Ingat Bapak Ibu, dampak IT ini yang paling besar adalah menciptakan generasi ini individual. Ini yang paling kuat. Kalau kita di sekolah dapat berkomunikasi seperti ini, nilai sosial ini akan kuat. Belajar untuk mengeluarkan kalimat itu akan tertata dengan rapi karena kita akan saling mengoreksi satu sama lain. Tetapi zaman ini cukup dengan HP dia berkomunikasi, temannya lebih banyak dari kita yang berada di sini, bahkan sampai luar negeri, tetapi cara berkomunikasinya akan luntur Bapak Ibu. Nah, tadi antaranya banyak temannya, betul, tapi sosialnya akan terganggu. Maka melalui program inilah kita akan coba bangun kembali generasi-generasi kita saat ini. Yang terakhir yaitu nilai-nilai karakter terbangun dengan alam, dengan lingkungan. Tadi sudah disebutkan programnya, ya, beberapa program tentang bagaimana kita menjaga kebersihan, bagaimana kemudian merawat, ya, lingkungan ini. Ya. Sesungguhnya Tahu Semawa dulu sudah luar biasa membangun semua pada tanaman itu, ya. Lamen sopo tone terhubungan dengan keberadaan ketuhanan yang Maha Esa. Ada intan kusamodeng kusangisi kotak Mesir yatimal umak rampek ban. Ini adalah sebuah tatanan yang luar biasa yang dibangun oleh orang Sumbawa untuk memperkuat. Kemudian bagaimana hubungan antara satu sama lain, ya, di antaranya adalah lamen beling Tahu Semawa anta sedang, ya, mana tahu barang kayu lamin tosanya manati banan si sanak parana. Bahwa proses membangun kebersamaan ini dari mana saja, siapa saja, agamanya apa saja, ketika kebersamaan itu bisa terbangun maka dia adalah saudara. Begitu juga dan tanaman lingkungan Bapak Ibu. Coba saya kita bersama-sama, ya. Kelitu sabalong desa darat nasa rusak tani tanah sanuman tawatu mudi. Bangun alam ini, ya, kekayaan dan sebagainya, jangan sampai merusak lingkungan ini. Bahwa ada generasi yang harus kita selamatkan, yang harus kita biarkan dia tumbuh dengan budayanya. Banyak lagi Bapak Ibu, saya pikir di hutan ini, ya, penggaliannya akan banyak, dan ini ditanamkan kembali, dirasukan kembali ke dalam rasa anak-anak kita semua, ya. Jadikan mereka adalah orang-orang yang kuat dengan budaya, ya, kuat dengan tatanan adat Samawa, ya, tetapi otaknya go internasional. Sekali lagi kami atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa menyampaikan selamat kepada anakku sekalian, kepada keluarga besar SMP 1 Hutan yang telah menggagas dengan tema Sakaya Spensa Hutan. Kami menunggu hasil karya ini, ya, agar dia bisa go regional, nasional, dan internasional. Bapak Ibu, mohon dukungan kita bersama untuk dapat mensukseskan ini, bahwa kegiatan ini tidak bisa sukses hanya kita yang ada di sekolah saja. Mohon untuk itu kepada Bapak Ketua Dewan Pendidikan, kemudian komite, kemudian Bapak-Bapak Kepala Desa, bahwa anak-anak kita hanya ada 30% saja di sekolah. Selebihnya berada di tengah masyarakat. Maka tatanan keluarga, tatanan masyarakat harus dapat mendukung proses perbaikan generasi ini agar melahirkan generasi-generasi yang kuat dengan budaya, generasi-generasi yang kebal akan ancaman degradasi budaya luar. Mohon dukungan kita bersama Bapak Ibu. Saya pikir itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi pada anak-anakku selamat, ya. Mohon agar kegiatan ini dapat dijalankan dengan baik, ya. Jaga kebersamaannya, jaga kekompakannya, ya. Kalau bahasa terakhir saya ingin menyampaikan begini Bapak Ibu, perubahan ini tetap harus kita lakukan, ya.
perubahan ini harus tetap kita lakukan, maka dalam agama pun menganjurkan bahwa kita tetap harus dapat bergerak dan melakukan perubahan itu. Siapa yang pada hari ini sama dengan kemarin, maka dialah adalah orang-orang yang merugi. Tetapi siapa yang pada hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Maka tatanan ini adalah tatanan agar kita selalu berbuat untuk perubahan, untuk membangun kebaikan, ya, agar tatanan cacat capaian itu bisa kita kejar. Usaria Rama Peno seman motu saling santari tumegano siop mengasmo sai pola meno kita pidan pola mento noto. Itu adalah sebuah ajakan kita bersama untuk membangun perubahan ini bersama-sama, ya. Tidak mengenal apakah bapak-bapak tadi, ibu-ibu tadi yang mau pensiun, amin bahasa kita tahu loka dunung minada bewat teri nak kenanan pang berkah, nak kena paling sisa pensiun saya berbuat kebaikan saat ini, jangan-jangan nilai berkahnya ada di situ. Maka jangan pernah mengenal bahwa kalian ada sisa sedih, kalian saya abaikan, jangan-jangan Allah memberi petunjuk untuk kita berbuat lebih baik di sini. Demikian mungkin dapat kami sampaikan, dan atas rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari pada hari ini launching Sabtu Budaya dengan tema Sakaya Spensautan, Sabtu Kreasi Budaya. Kita launching dengan bersama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sia ratip sakeco siai kendis molaku gong benar ada molang buka bali mung ampu ke baganda ada silawas biasa ada silawas tulan mono kasalamin tu itu mamole natu pariri lemana hilang nantana duka pani sing tu sapuan sai olah menu kita.
amin tukena para nangering ngaman mo otak ka pening ilang mo urat ka lopas jujur mo sebagai penutup kata obor-obor mangga muda potong kami di dalam kubur berdua hancur dan satu jadi satu.
Iya, latihan terus ya. Cuma 5 hari, 4 hari. Saya Jessul Soro, saya adalah sekretaris dari kegiatan ini, menyampaikan terima kasih kepada Ketua Panitia serta Dewan Guru yang telah membantu. Alhamdulillah
acara ini berjalan dengan lancar. Semoga kedepannya acara kegiatan Sabtu Budaya ini semakin sukses dengan berbagai inovasi dan kreativitas yang bermanfaat bagi kita semua. Launching kreasi Sabtu Budaya Sakaya Sepensa Hutan pada hari ini alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Sebagai wakil ketua panitia, kami bangga karena kami dihadiri oleh Pak Kasih, yaitu Pak Suharli MPD. Mari kita sukseskan Sabtu Budaya SMP Negeri 1 Hutan. Ya, teman-teman, hari ini kami telah melakukan launching Sabtu Budaya SMP Negeri 1 Hutan. Kami brandingkan dengan kata Sakaya Sepensa 1 Hutan. Jadi ini adalah program Sabtu Budaya yang akan dilakukan oleh SMP Negeri 1 Hutan dalam rangka pembinaan karakter budaya di siswa kami. Dan hari ini kami telah melakukan launching. Cukup tadi kami mengundang dari berbagai elemen, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kemudian tokoh agama, dan juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa. Mudah-mudahan ini adalah sebagai wahana yang baik untuk pembinaan mental, pembinaan karakter, dan pembinaan akhlak daripada anak-anak SMP Negeri 1 Hutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.